Ya, yang saya hormati, di sini ada narasumber, ada dua, Pak Suhaili dan Mbak Ratna. Yang saya hormati, ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini yang sekian kali saya mengadakan IPWK, Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Nah, ini memang tugas saya dari kantor, memang salah satu tugas DPRD. Ini tugas ini semua dari DPR RI, provinsi dan DPR kota. Nanti di sini akan disampaikan oleh Pak Suhaili dan Bu Ratna apa itu ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya yakin di sini banyak yang seumuran saya, di atas saya, ada yang di bawah-bawah dikit. Dulu masih belajar pelajaran Pancasila khusus, dan setelah itu ada tapi nggak khusus satu pelajaran. Ini di sekolah-sekolah sudah ada lagi pelajaran Pancasila. Saya lihat anak saya yang SD, SMP udah belajar Pancasila. Nah, ini memang program dari pemerintah pusat, karena kita di zaman modern ini IT sudah berkembang, jadi semua ideologi dari negara-negara luar, Amerika, Eropa, itu sudah masuk. Jadi untuk menjaga ideologi kita, makanya ada sosialisasi ini. Jadi nanti tolong didengarkan apa yang disampaikan oleh moderator, nah disimak. Nanti kita sampaikan ke keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Jadi bisa berkembang. Jadi duduk di sini ada manfaatnya, hadir di sini. Dan juga nanti saya hanya mengulas sedikit. Ini akan ada pilkada yang enggak lama lagi. Tolong jaga persatuan dan kesatuan di wilayah masing-masing. Gak perlulah saya yang jaga di Tanjung Karang Pusat, saya di sini aja. Tapi setiap orang di wilayahnya menjaga, insya Allah ini akan nggak ada gejolak apa-apa. Bisa kita berbeda pilihan, tapi tetap satu persatuan dijaga. Nah, saya yakinlah kemarin kita sudah pemilu legislatif, presiden, memang gejolaknya agak panas, tapi nggak terjadi apa-apa. Jadi harapan kami ini bisa berjalan seperti kemarin, nggak ada masalah. Nah, itu persatuan Indonesia harus terjadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Bapak Ibu sekalian bebas menentukan pilihan mana yang menurut Ibu yang terbaik, yang Ibu senangi, itu yang dipilih. Tidak ada paksaan orang yang harus memilih calon satu, calon dua, itu nggak ada. Jadi bebas, jujur, umum, bebas, rahasia. Jadi nggak ada yang bisa intimidasi kita harus memilih calon yang dipilih mereka. Jadi bebas, itu yang pertama. Jangan takut kalau ada yang intimidasi. Karena ini di dalam rumah kita juga kadang-kadang berbeda. Jadi nggak ada paksaan itu. Tapi saya harap pada hadir waktu pemilu nanti pilkada, jangan suaranya nggak disalurkan. Nah, itu harapan kami, Bu Bapak sekalian, nanti disampaikan oleh Pak Eli ini. Kepada Bapak Ibu yang mana mungkin Bapak Ibu dululah yang telah mengenyam pendidikan tentang Pancasila. Oh ya, maaf, yang saya hormati kepada kawan-kawan media DPR Kota Bandar Lampung, dan yang saya hormati rekan saya dari Laskar Lampung, Bang Moral Pancasila akan masuk kembali ke sekolah dasar sampai SLTA. Karena kita ketahui etika anak-anak kita ini, khususnya di luar sana, bukan anak-anak kita yang mana ada guru aja saya hello, kadang-kadang minta korek kan, kadang-kadang.
terus ada pembunuhan orang tua. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang akan saya terangkan paparkan keseharian. Saya akan memaparkan kedudukan Pancasila sebagai dari bangsa negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsa. Rasanya cukup, nggak saya lanjutkan dipaparkan. Coba sila pertama Bapak Ibu. Kedua, manusia yang bernegara. ketiga, Kesatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada di 4 pilar kebangsaan Indonesia, ya. Lalu ada fungsi dari wawasan kebangsaan, yaitu membantu generasi muda untuk mengetahui sejarah dan budaya Indonesia. Sebenarnya nggak generasi muda aja, kadang-kadang yang generasi yang agak sedikit di atas itu kadang-kadang lupa. Ada juga kan kalimat yang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Nah, maka penting bagi kita, bagi yang muda atau yang pernah muda, untuk mengingat sejarah-sejarah. Nah, akhir-akhir ini dari beberapa sumber yang saya baca, kalau kata anak-anak muda sekarang itu yang lagi tren podcast. Nah, banyak podcast yang membahas tentang benarkah Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Benar atau enggak? Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jajah itu mempunyai arti menguasai suatu daerah dengan cara paksa. Artinya dia menguasai daerah itu ya secara paksa. Sedangkan sejarah dari Indonesia, kalau yang sudah pernah saya baca, mohon maaf ini kalau salah, tiga masuk salam Pancasila 1 2 3 1 2 3 sip.